Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang getaran harmonis sederhana. Ini materi fisika kelas 10 SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang getaran harmonis sederhana, yaitu materi fisika kelas 10 SMA. Adik-adik perhatikan rumus-rumus yang digunakan dalam materi getaran harmonis sederhana ini. Ya, bentuk umum dari persamaan getaran harmonis sederhana ini Y sama dengan sin omega T. Ini adalah persamaan simpangan gelombang. Jadi Y ini adalah simpangan gelombang ya. Simpangan gelombang ini satuannya bisa sentimeter, bisa meter ya. Satuan internasionalnya meter. Oke, adik, kemudian A itu adalah amplitudo, itu sama dengan Y max atau simpangan maksimum ya. Jadi kalau ada gelombang ya, amplitudo kan yang ini simpangan maksimum ketika puncak gelombang ya. Jadi Y max itu sama dengan amplitudo. Untuk mencari besar simpangan gelombang, kita menggunakan rumus A sin omega T. Untuk mencari kecepatannya, V itu kecepatan gelombang. Untuk mencari kecepatannya, yaitu satuannya meter per sekon ya adik-adik. Untuk mencari kecepatannya, yaitu turunan dari simpangan dy per dt ini ya adik-adik. dy per dt ini adalah turunan y terhadap t ya, fungsi dalam fungsi t. Oke, ini karena adik-adik siswa kelas 10 belum belajar materi turunan, jadi adik-adik langsung saja ingat rumus ini ya. Untuk mencari turunannya, yaitu A dikali omega ini ya, berarti omega kali A, sin menjadi cos karena turunan sin itu cos, kali lagi omega T. Seperti itulah turunan dari A sin omega T, yaitu omega kali A cos omega T. Di mana omega kali A ini adalah kecepatan maksimum. Ya, kalau yang di bagian atas rumus simpangan gelombang A itu adalah simpangan maksimum, omega kali A adalah kecepatan maksimum. Oke, kecepatan juga bisa kita rumuskan omega akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Oke, adik-adik, untuk percepatan itu kan percepatan itu adalah turunan dari kecepatan dv per dt, artinya ini turunan dari kecepatan, dimana kecepatannya dalam fungsi t ya. Oke, turunan dari percepatan ini adik-adik langsung turunkan ya, omega kali A cos omega t ini turunannya adalah ya, turunan dari cos min sin ya, makanya di sini ada min atau negatif. Omega, turunan dari omega kali A ini omega ini dikali lagi dengan omega yang ini, maka jadi omega kuadrat A sin omega T. Makanya rumusnya menjadi min omega kuadrat A sin omega T. Ini adalah rumus percepatan, di mana yang di depan ini adalah percepatan maksimum. Oke, adik-adik, omega itu adalah kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Oke, itu sama dengan 2 kali pi kali frekuensi atau 2 kali V bagi periode. T itu periode ya adik-adik. Oke adik-adik, seperti itu teori dasar dari getaran harmonis sederhana. Oke adik-adik, kita lihat satu contoh soal getaran harmonik sederhana. Ini soal hitungan ya adik-adik. Suatu gelombang harmonik sederhana dirumuskan dengan Y sama dengan 4 sin pi T. Y sama dengan 4 sin pi T, di mana satuannya sentimeter. Berarti ini satuan simpangannya sentimeter. Oke, adik-adik lihat ini opsennya dalam
meter. Oke adik-adik, ini kan kita sesuaikan rumusnya Y sama dengan sin omega T. Oke adik-adik, ini kan yang ditanya kecepatan. Kecepatan yaitu sesuai rumus yang kita jelaskan di awal tadi, yaitu kecepatannya yaitu omega kali A cos omega T. Omega kali A kali cos omega T. Oke adik-adik, V sama dengan omeganya, kalau di sini kita lihat, ini kan A-nya 4, omeganya pi. Oke adik-adik, berarti amplitudonya 4, satuannya cm. Ini harus adik-adik jadikan meter karena option soal nanti dalam meter ya adik-adik. Kita lihat option soal semua meter per sekon kan. Berarti amplitudo ini kita ubah ke dalam meter, menjadi A sama dengan 4 cm menjadi meter, itu kita bagi 100 jadi 0,04 meter. Ini amplitudonya, omeganya sebesar pi, lihat sini adik-adik, sehingga pi dikali 0,04 menjadi 0,04 pi cos omeganya pi kali T, dimana gelombang pada saat waktu 3 sekon, berarti T nya waktunya 3 sekon. Oke, kita masukkan T-nya 3, 0,04 kali pi cos pi kali 3. Oke, adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa pi jika di dalam trigonometri sebelum sin atau cos itu nilainya adalah 180 derajat. Ya, tetapi kalau dia tidak mengandung unsur kosin dan tan atau trigonometri, itu nilai pi itu 3,14 atau 22/7. Jadi di sini nilainya 180 derajat, berarti di sini bukan 180 derajat. Oke, jadi adik-adik ini kita buat saja 0,04 pi cos, ini 180 kali 3. Oke, 180 kali 3. Adik-adik cukup cari saja cos dari 180. Kan adik-adik tahu bahwa cos 180 itu berada di kuadran ke-2. Kuadran 1, 2, 3 dan 4. Di mana kuadran kedua di sini itu cos bernilai negatif ya. 180 kan berada di sini sejajar dengan 0. Jadi cos 180 itu sama dengan cos 0. Ya, cos 180 itu sama dengan cos 0, nilainya 1. Tetapi karena 180 ini berada di kuadran kedua nilai cos negatif. Jadi cos 180 itu negatif 1. Oke, adik-adik. Jadi kita buat di sini ya. 3 kali ini kita anggap saja 3 kali putaran 180. Nanti kan kalau kita putar 180, kemudian 180 lagi, kemudian 180 lagi, berarti kembali di sini. Jadi kita pakai saja cos 180, jadi nilainya negatif 1. Sehingga hasilnya menjadi negatif kali 0,04 pi, negatif 0,04 pi meter per sekon. Jadi jawabannya adalah negatif 0,04 pi meter per sekon. Jawabannya A ya. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, kita lihat contoh soal yang kedua, yaitu percepatan yang terjadi saat 4 sekon pada persamaan gelombang Y sama dengan 4 sin pi per 2 T dalam sentimeter adalah apakah 0, pi kuadrat min v kuadrat 2pi min 2pi. Oke, kita letakkan rumus Y sama dengan A sin omega T di atas, maka persamaan ini menjadi Y sama dengan, disoalkan 4 sin pi per 2T. Jadi di sini amplitudonya 4 cm ya, karena di sini kan satuannya cm, amplitudo kan yang di sini ya. Ini pi-nya bernilai omeganya bernilai pi per 2. Oke, kita langsung ke pertanyaan soal, yaitu percepatan ya.
Oke adik-adik, seperti yang kita bahas di awal tadi, percepatan itu rumusnya adalah turunan dari kecepatan, yaitu min omega kuadrat A sin omega T. Oke, kita masukkan angkanya. Omeganya kan pi per 2 kuadrat kali A-nya amplitudonya 4 ini cm, kita rubah ke meter ya adik-adik, jadi 0,04 kemudian sin omeganya pi per 2, T nya 4 sekon. Oke, kita masukkan 4, ini kita coret 4 bagi 2 2. Oke adik-adik, kita masukkan angkanya, min pi kuadrat per 2 kuadrat jadi 4, 0,04 sin 2 pi. Oke, berarti sin 2 pi. 2 pi itu adalah 2 kali 180. Berarti kalau kita gambarkan ini 0, 90, 180, 180, 180. Jadi pas di sini ya, yaitu pas di 360 atau 0 ya. Jadi sin dari 0. Oke, jadi ini A sama dengan min pi kuadrat per 4 kali 0,04 kali sin 360. Sin 360 kan 0. Ya, sehingga kalau ini 0 kan ini semua perkalian ini ya. Jadi min pi kuadrat per 4 kali 0,04 kali 0. Jadi pi kuadrat per 4 kali 0,04 kali 0 ini hasilnya pasti 0 ya, karena 0 dikali berapapun 0. Jadi jawabannya A, seperti itu adik-adik. Jadi percepatan pada soal ini nilainya 0 meter per sekon kuadrat. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, pada akhir video ini akan disajikan satu soal latihan bagi adik-adik yang ingin memantapkan materi gelombang harmonis sederhana, materi fisika kelas 10 SMA. Semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam memahami materi gelombang harmonis sederhana. Untuk variasi soalnya, insya Allah jika ada kesempatan pada video-video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.